Shalom, shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang hidup, sebab sekali lagi dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, dan kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Maret tahun 2021 ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Allah yang melindungi, dan Allah yang pasti akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin, amin. Seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Mari kita sama-sama buka hati dan pikiran kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-41, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-57. Besar sekali harapan saya kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat membaca keseluruhan pasal ini sehingga apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini saudara bisa lebih memahami dengan baik. Sebagai perenungan kita hari ini, saya akan baca dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Menanti dengan sabar. Pasti kalimat atau pernyataan ini sangatlah tidak asing buat kita, bukan? Setelah 2 tahun masa penantian Yusuf agar diingat oleh kepala juru minum raja yang telah dibantunya untuk mengartikan mimpinya saat dalam penjara, akhirnya terjadi. Dan ini merupakan kesabaran yang luar biasa dari Yusuf dalam menantikan janji Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. 2 tahun bukanlah masa yang pendek, apalagi penantian yang dilakukan di dalam penjara. Tetapi selama 2 tahun proses itu, penantian Yusuf tidaklah sia-sia. Ia melihat tangan Allah mulai bekerja ketika Firaun memberikan kesempatan kepadanya untuk mengartikan mimpinya. Saya sangat senang membaca jawaban-jawaban Yusuf ketika Firaun bertanya kepadanya untuk banyak hal, dan Yusuf selalu mengakui bahwa Allah sajalah yang memberikan kemampuan dan hikmat kepadanya. Luar biasa, bukan? Di hadapan raja yang tidak mengenal Allah yang benar, Yusuf tidak segan-segan untuk terus menyanjung nama Allah. Saya pikir ini satu pesan yang sangat khusus bagi kita. Sebagaimana seharusnya kita harus berbuat seperti Yusuf di hadapan siapapun saat kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, tidak malu dan tidak sungkan, apalagi minder. Selama hidupnya, Yusuf tidak memiliki catatan yang tercela, kecuali celah karena fitnah dari istri Potifar. Dia merupakan sosok pribadi yang tenang, sekaligus kokoh dalam memegang prinsip. Nilai plus yang patut disematkan pada Yusuf adalah kesabarannya yang super hebat dalam menanti janji Allah. Penantian 2 tahun dalam penjara ditambah masa getir ketika ia harus menerima kenyataan bahwa saudara-saudaranya yang membencinya tentunya akan membuat banyak orang putus asa dan melarikan diri dari kenyataan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yusuf. Dia menantikan dengan sabar
sampai mimpi yang Allah berikan itu menjadi kenyataan. Saudara, setiap orang benar ditentukan untuk mempunyai masa depan yang cerah dan gilang gemilang. Namun memang banyak kali kata cerah ini disalahartikan atau disalah tafsirkan. Mereka menganggap bahwa kata cerah itu berkaitan dengan harta kekayaan, berkaitan dengan kemewahan, berkaitan dengan nama baik, berkaitan pada hal-hal yang jasmani. Padahal itu bukanlah hal yang terutama. Kalaupun itu diberikan, itu adalah bonus dari kesetiaan kita yang pasti akan diberikan oleh Allah. Kalau Anda membaca kisah Yusuf, memang Allah menempatkan dia sebagai salah satu penguasa kerajaan Mesir. Dan kekayaan memang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan Yusuf. Seorang pejabat sudah pasti kaya. Anda setuju bukan? Tetapi penempatan Yusuf pada posisi strategis dalam kerajaan Mesir bukanlah semata-mata supaya Yusuf ditimang dengan kekayaan dan gelimang harta yang sangat banyak. Ada hal yang jauh lebih penting daripada semua itu. Anda tahu? Sekali lagi, kalau kita membaca terus kisah Yusuf, akhirnya Anda akan membaca cerita bagaimana Yusuf melindungi keluarganya dari bencana kelaparan dan sekaligus membawa mereka ke tanah Mesir supaya mereka bertambah banyak, dan tergenapilah firman Tuhan melalui Abraham. Saudara, ada harga yang harus kita bayar untuk melihat janji Allah dinyatakan dalam hidup kita. Allah memang suka menguji anak-anaknya. Kadang dia memang sengaja membawa kita masuk ke dalam sumur, dibuang oleh keluarga, dijual kepada saudagar, lalu dipenjara seperti Yusuf, supaya proses itu akan membawa kita kepada penggenapan janji Allah. Karena itu, jadilah sabar, nantikanlah janji Allah dengan penuh ketekunan, karena ada hadiah yang besar bagi mereka yang menantikan dengan sabar. Sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, hidupmu mungkin sulit saat ini. Ada impian-impian yang belum tercapai, ada doa yang belum terjawab, masih ada air mata dan kepedihan yang harus kita lewati dan yang mungkin sedang kita alami. Bersabarlah, Allah tidak akan pernah melupakan janjinya memberikan kita kehidupan yang penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Anak-anak kita, keturunan kita, bahkan kita hidup dalam kelimpahan kasih-Nya. Hanya saja diperlukan kekuatan, ketabahan hati kita untuk menanti waktunya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini akan menguatkan hati kita untuk tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan apa yang telah dijanjikannya kepada kita tergenapi pada waktunya. Diberkatilah kita, dan diberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan itu pasti akan digenapi bagi hidup kita. Diberkati kita juga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.